Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padalarang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi, menyampaikan sebuah refleksi berkaitan dengan peringatan 1 Muharram. Sahabat-sahabat sekalian, seperti kita ketahui, awalnya tahun Hijriah ini diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui, berhijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke Madinah itu tidak bersumber kepada keinginan pribadi Nabi Muhammad, tapi itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang dapat kita ambil dari pesan 1 Muharram ini sebagai tahun baru Hijriah? Ada satu pesan yang mendalam yang disampaikan kepada kita semua, dan ini menjadi kunci sukses bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan contoh, dan contoh itu dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perintah berhijrah. Di dalam surah An-Nisa ayat 100, sahabat-sahabat sekalian bisa dibuka, silahkan. An-Nisa ayat 100 itu dijelaskan salah satu makna dari konsep mengapa kita harus berhijrah. Nah, di dalam An-Nisa ayat 100 itu dijelaskan, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan menyediakan tanah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, disinilah kunci bagi kita semua, pesan yang mendalam, dan ini menjadi pesan universal bukan saja kepada umat Islam, tetapi pesan universal kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Seluruh suku, seluruh bangsa, bahkan agama, semuanya di-cover dalam pesan hijrah ini. Nah, pesan hijrah ini adalah barang siapa ingin hidup lebih sejahtera, barang siapa ingin hidup lebih sukses, keluar dari kesulitan dan menjadi orang-orang yang merdeka, maka dia harus berhijrah. Dalam konsep fisika, hijrah ini dijelaskan dalam konsep gerak. Di dalam konsep ekonomi, hijrah ini dijelaskan dengan trade. Di dalam konsep sosiologi, hijrah ini dijelaskan dengan interaksi. Dalam bahasa Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis, hijrah ini dijelaskan dalam konsep silaturahmi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, hijrah ini adalah sebuah hukum universal yang menjadi tatanan dasar kehidupan di muka bumi ini. Jadi barang siapa tidak mau berhijrah, maka dia akan mengalami kesulitan hidup di muka bumi ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita sama-sama buktikan bahwa hijrah ini adalah sebuah konsep kehidupan yang bersifat universal. Kenapa? Kita bisa rasakan dan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita setiap hari kita selalu berhijrah. Kalian, kalau sekolahnya nanti sudah dibuka, setiap pagi kalian dari rumah akan berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah konsep hijrah. Kemudian orang tua kita pagi dari rumah pergi ke kantor, itu juga konsep hijrah. Demikian juga dari hal-hal yang kecil seperti makan dan minum. Makan minum itu semuanya mengikuti konsep hijrah. Makan, kita ngambil dari piring, kemudian menyuapkannya ke mulut, kemudian mengunyahnya, memasukkan ke dalam perut, kemudian mengeluarkan lagi. Semuanya ada di dalam tatanan konsep hijrah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin sukses hidup di muka bumi ini, berhijrahlah. Dan barang siapa yang berhijrahnya lebih jauh, maka dia akan mendapatkan rezeki yang banyak dan tanah yang luas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku sekalian, kita buktikan orang-orang barat dulu bisa menjajah kita Indonesia kurang lebih 350 tahun. Mereka sebetulnya melaksanakan konsep hijrah.
Dari Eropa mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka kembali ke Eropa menjual barang-barang dari Indonesia. Mereka melaksanakan konsep hijrah. Dan kita bisa saksikan bagaimana megahnya negeri Belanda yang menjajah kita selama ratusan tahun, karena mereka mengambil segala kekayaan alam. Mereka awalnya ingin berjualan datang ke Indonesia kemudian mengeksploitasi, tapi sesungguhnya pada dasarnya mereka sudah melakukan konsep hijrah. Demikian juga Islam disebarkan ke Indonesia dari Arab Saudi, ada yang dari Cina, ada yang dari India. Semuanya melalui konsep hijrah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagai orang Muslim, jadi kita harus punya keimanan bahwa hijrah ini adalah satu ajaran dari Rasulullah dan hijrah ini ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadi manusia-manusia sukses di muka bumi ini, sesungguhnya niat hati kita harus selalu ingin berhijrah di jalan Allah tentunya. Jadi bulan Muharram ini harus kita peringati sebagai bulan hijrah untuk mengingatkan kita kembali kepada hukum-hukum universal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan hijrah inilah menjadi satu titik kunci bagaimana kita mau berhasil. Anak-anak sekalian, hijrah selain dalam bentuk fisik, hijrah juga dalam bentuk spiritual. Nah, jikalau kita selama 1 tahun ke belakang kita banyak melakukan hijrah kita di luar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama dengan visi yang baru di SMA Negeri 2 Padalarang ini, kita berhijrah untuk lebih dekat kepada Allah. Kita berhijrah untuk lebih kreatif, kita berhijrah untuk lebih mencintai lingkungan. Anak-anakku sekalian, untuk berhijrah menjadi orang baik, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang besar. Tapi kita cukup melakukan hal-hal yang kecil, tapi yang kecil itu akan bermanfaat bagi diri kita, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Sebuah pepatah mengatakan, jikalau kita tidak bisa mengubah dunia, maka ubahlah apa yang ada di lingkungan kalian sendiri. Jika kalian tidak bisa mengubah apa yang ada di lingkungan kalian, maka ubahlah mulai dari diri kalian sendiri. Inilah yang dimaksud dengan makna hijrah. Mari anak-anak sekalian, kita coba aplikasikan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita aplikasikan dan mari kita buktikan bahwa Allah sesungguhnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya punya keyakinan kalau kalian punya konsistensi melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya full time sholat 5 waktu plus duha 12 rakaat, insya Allah Allah akan membukakan rezeki dari langit dan bumi untuk kita semua. Mari kita sama-sama buktikan, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya didiskusikan, tetapi kita harus mulai turun untuk menjadi orang-orang yang melaksanakannya secara konsisten. Kita laksanakan dalam waktu sempit maupun dalam kondisi lapang. Demikian sahabat-sahabat sekalian, makna hijrah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.